Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu di tahun 2024 ya, dengan temanya hal baik yang akan datang ke kamu di tahun 2024. Tapi ingat, ini general, gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aquarius ya. Ambil saja mana yang resonate untukmu. Kalau nggak resonate berarti bukan energimu ya. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading atau konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan ini secara general ya, jadi umum sekali, nggak mengenal gender kamu apa, entah laki-laki atau perempuan. Yang jelas ini umum gitu ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu nanti gitu. Dan kalau kamu yang ingin melihat prediksi kehidupan kamu ya, baik dari segi spiritual, karir, keuangan, ataupun asmara, kamu udah bisa booking dari sekarang gitu ya, untuk prediksi kehidupan kamu, melihat kehidupan kamu di tahun 2024. Tapi ini untuk prediksi aja ya, untuk prediksi atau reading saja, bukan untuk konsultasi. Kalau ingin konsultasi, kalian bisa ambil sesi konsultasi gitu ya, dan kalian bisa lihat listnya di katalog WA ya. Kalau misalkan masih belum paham ya, kalian bisa DM untuk tanya dulu, oke? Sekarang kita langsung baca aja. Di sini kita akan tarik 3 kartu ya, dari kartu tarotnya dan 2 kartu dari kartu oracle-nya. Aku nggak baca lama ya. Di sini kita ambil sedikit energi saja ya, 3 kartu saja. Kalau misalkan ingin spesifik, agak sedikit panjang atau lama, kalian bisa buat personal ya, untuk energi kalian sendiri gitu. Personal reading, oke? Dan kita akan lihat hal baik apa yang akan datang ke kamu di tahun 2024. Zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aquarius. Oke. Di sini kita ada King of Swords. King of Swords ini aku lihatnya sih lebih ke kekuasaan ya. Jadi di sini mungkin kamu akan punya kestabilan di sebuah pekerjaan ya, atau di karir atau kerjaan kamu itu, kamu akan mendapatkan kestabilan dari posisi gitu ya. Misalkan kamu ini seorang manajer ya, ini kedudukan kamu tuh akan stabil di situ gitu ya. Mungkin untuk sebelumnya agak sedikit kurang stabil gitu ya, tapi di sini ada kestabilan. Kalau nggak seperti itu ya, ini tentang peningkatan ya, peningkatan. Maksudnya peningkatan tuh kayak orang yang sedang naik level gitu ya, atau naik pangkat gitu, istilahnya kayak gitu loh ya. Jadi kayak dari, mungkin kamu dari karyawan gitu ya, karyawan yang bukan karyawan tetap, kemudian mungkin kamu bisa akan menjadi seorang karyawan tetap kayak gitu ya. Dan juga, ataupun kalau misalkan kamu dari seorang karyawan biasa, mungkin kamu akan diangkat menjadi seorang leader atau apapun yang memiliki kuasa, istilahnya gitu ya, memiliki kuasa atau kepemimpinan gitu ya. Kayak ya seperti yang aku bilang tadi, mungkin seorang leader, seorang manajer, atau apapun itu, yang jelas posisi kamu tuh ada peningkatan gitu. Oke. Dan di sini aku juga lihat untuk beberapa, nggak semua, hal baik yang akan datang ke kamu itu, mungkin kamu akan dealing dengan seseorang yang usianya lebih tua dari kamu ya, lebih tua dari kamu atau seumuran gitu. Kamu akan bertemu dengan seseorang itu, karena ini hal baik ya. Mungkin bisa saja ya, ini tentang percintaan gitu ya, terutama untuk kamu yang single. Mungkin kamu akan dealing dengan seseorang yang seperti yang aku sebutkan tadi ya, orangnya ini agak sedikit apa ya, agak sedikit dingin ya,
agak sedikit dingin, orangnya agak sedikit kaku gitu, tapi sebenarnya dia baik, orangnya baik, memperhatikan kamu banget gitu ya, perhatian banget istilahnya gitu. Dan juga ya sosoknya dewasa gitu ya, entah laki-laki atau perempuan, dianya itu kayak lebih dewasa dari kamu usianya ya, lebih dewasa dari kamu atau seumuran gitu. Aku juga ngelihat ini nggak semua ya, mungkin dia adalah seorang single father atau father single gitu. Oke. Ya, dia memiliki apa ya, kayak cara berpikirnya itu rasional gitu ya. Dia lebih menggunakan pikirannya daripada emosinya, perasaannya gitu ya, mohon maaf. Jadi ini orangnya tuh logis banget gitu ya. Orangnya menggunakan logikanya daripada perasaannya. Makanya tadi aku bilang kayak orangnya ini akan terlihat terkesan menurut kamu kayak orang yang nggak punya perasaan gitu ya, orangnya cuek ataupun orangnya kaku. Tapi sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Ya, sebenarnya nggak seperti itu gitu. Hanya saja mungkin terlihatnya dari luar itu gitu. Tapi untuk beberapa memang di sini orangnya tuh tipikal orang yang lebih banyak menggunakan pikiran daripada perasaan gitu ya. Logikanya lebih bermain daripada perasaan. Jadi gini, kalau misalkan menjalin sebuah hubungan tuh kayak iya enggak gitu loh. Kalau serius, kalau enggak gitu loh. Kayak orang yang menurut kamu sih kayak agak, kalau kamu masih ragu-ragu gitu ya, ini kayaknya nggak akan lanjut sama kamu gitu, karena orangnya ini kayak gitu loh. Iya enggak, mau kayak gitu loh. Ya lebih tegas gitu. Jadi nggak suka pelin-pelan gitu, nggak orangnya gitu. Dan kita lihat lagi di sini ada Six of Cups ya. Oke, untuk beberapa mungkin ini adalah seseorang dari masa lalu kamu ya. Kalau misalkan entah ini hubungan atau percintaan ataupun ini sebuah pertemanan gitu ya. Ini yang jelas kamu udah kenal dia ya. Mungkin kamu juga udah kenal lama gitu ya, ataupun udah pernah bersama dia lama dulu gitu. Seseorang ini tuh kembali sama kamu gitu ya. Bisa dia ini teman sekolah kamu, teman kuliah kamu, teman kerja kamu, ataupun memang dia adalah mantan kamu gitu. Makanya tadi aku bilang ada yang beberapa ini akan dealing dengan seorang single mother ataupun father single gitu ya. Bisa kembalinya ini memang pengen kembali ke kamu, ataupun memang ada hal-hal yang memang ingin dia omongkan sama kamu gitu ya. Aku nggak tahu, ini sesuaikan aja nanti dengan situasi dan kondisinya kamu. Tapi untuk beberapa ini memang mantan ya yang ingin kembali sama kamu gitu. Karena di sini aku juga ngeliat ada Wheel of Fortune ya. Wheel of Fortune ini hal baik yang akan datang padamu adalah, salah satunya adalah kamu mungkin akan bertemu dengan jodoh kamu gitu. Dan salah satunya yang dimaksud jodoh ini mungkin dia adalah memang masa lalu kamu gitu loh. Seseorang yang hubungannya sudah putus dari kamu, sudah berpisah dari kamu gitu, tapi semesta atau Tuhan mempertemukan kalian kembali, mempersatukan kalian kembali gitu ya. Salah satunya yaitu ya, mungkin memang dia adalah jodoh kamu gitu loh, orang yang nggak kamu sangka, yang nggak kamu duga, ternyata dia kembali sama kamu gitu loh ya, karena dia jodoh kamu gitu loh. Takdir masih mempertemukan kalian, takdir belum apa ya, kayak takdir kalian itu belum berpisah gitu loh istilahnya ya. Walaupun secara mungkin kalian udah lama nggak sama, udah bener-bener putus ataupun bercerai, tapi di sini jodoh kalian tuh masih ada gitu loh. Ibaratnya tuh kayak gitu ya. Dan untuk beberapa di sini bertemu jodohnya tapi juga bukan orang dari masa lalu ya. Mungkin ada beberapa yang seperti yang aku bilang tadi, salah satu ciri-ciri atau apa yang ya, ciri-ciri yang menyebutkan dia gitu, tapi bukan berarti dia adalah orang masa lalu kamu gitu. Dan di sini aku juga ngeliat ada keberuntungan yang akan datang ke dalam hidup kamu gitu ya. Ada bantuan-bantuan dari semesta yang akan selalu membantu kamu, support kamu, mendukung kamu. Misalkan contoh dalam hal karir atau keuangan kamu lagi sedang buruk, tidak baik, nah di sini akan ada pertolongan
gitu ya, akan ada bantuan-bantuan gitu. Jadi ada keberuntungan di sini yang datang ke dalam hidup kamu. Mungkin untuk 1 tahun belakang ini kamu mengalami kesulitan dalam hidup kamu, entah dari segi keuangan, karir ataupun dalam hubungan. Nah, di sini di tahun 2024 itu akan lancar-lancar aja gitu loh. Ya, ada hal yang nggak terduga yang nggak kamu sangka itu selalu datang gitu loh ke dalam hidup kamu gitu ya. Dan kita akan lihat lagi dari kartu oracle-nya. Oke, aminkan aja yang baik ini ya untuk kamu yang memang menginginkan. Kalau nggak menginginkan ya itu terserah kamu gitu ya. Yang aku baca ini adalah hal baik yang akan datang padamu di tahun 2024 gitu. Kita tarik 2 kartu di sini dari oracle-nya. Oke. Oke, di sini kita ada trust your path. Di sini yang aku ngelihat dengan adanya trust your path ini, percaya dengan jalanmu, percaya dengan langkahmu ya. Jadi kalau untuk sebelumnya mungkin kamu nggak punya rasa percaya diri ya, kayak masih stres, masih bingung, aku harus jalan kemana sih, aku harus buat apa sih, aku harus ngapain, apakah ini sudah benar jalanku, apakah ini sudah benar keputusanku. Nah kayak gitu ya, kamu mungkin masih kayak gitu, tapi di tahun 2024 kamu nggak akan kayak gitu lagi. Kamu akan memantapkan diri kamu akan memantapkan langkah kamu akan bisa memantapkan keputusan-keputusan apa yang akan kamu ambil untuk diri kamu gitu ya. Dengan penuh keyakinan kamu akan berjalan maju di sini, meninggalkan masa lalu ataupun meninggalkan hal-hal yang mungkin membuat kamu udah nggak serve lagi untuk kamu gitu loh ya. Contohnya mungkin kayak kamu tinggal di lingkungan orang-orang yang toksik ataupun orang-orang yang nggak membuat kamu nyaman, selalu ada dalam masalah atau selalu stres gitu ya, selalu ada aja orang yang cari masalah dengan kamu. Nah ini untuk sebelumnya kamu ragu untuk meninggalkan gitu karena ada ketakutan dalam diri kamu. Tapi di sini di tahun 2024 kamu enggak. Kamu akan punya keyakinan, kemantapan dalam diri kamu untuk pergi meninggalkan hal tersebut atau lingkungan tersebut, apapun itu gitu ya. Sebagai contoh tuh itu aja gitu ya. Contohnya tuh kayak gitu ya. Tapi aku nggak tahu ini dalam hal apa. Yang jelas kamu akan bisa melangkah maju, meninggalkan hal-hal yang memang seharusnya kamu tinggalkan gitu. Dengan kemantapan diri kamu percaya dengan jalanmu, kamu percaya dengan langkahmu, bahkan di sini kamu percaya takdir akan membawa kemana dirimu gitu loh ya. Kamu tahu di sini ya, jadi kayak kamu tahu keputusan apa yang kamu ambil dan kamu yakin dengan keputusan kamu itu gitu. Kayak oke, ini memang jalanku, ini memang langkahku, ini memang takdirku, jadi aku harus milih ini, kayak gitu loh. Dengan kemantapan tanpa keraguan atau tanpa penyesalan apapun gitu. Jadi kamu udah siap untuk menghadapi segala sesuatu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depan gitu. Oke, dan kita akan lihat lagi hal baik yang akan datang padamu adalah Star Mother. Di sini aku ngelihatnya lebih ke kamu akan bisa menjadi diri kamu sendiri ya. Ini kayaknya ngeklik dengan trust your path ini ya. Karena di sini tentang keyakinan yang mantap, langkah yang mantap, keputusan yang mantap gitu ya. Dan di sini Star Mother ini bermakna kamu tuh udah bisa menyayangi diri kamu sendiri gitu loh. Kamu akan tahu caranya self love, kamu tahu caranya menghargai diri kamu sendiri, kamu tahu caranya mencintai dan menyayangi dirimu sendiri kayak gitu ya. Kalau untuk sebelumnya mungkin kamu kesulitan gitu, tapi di tahun 2024 mungkin ada energi semesta yang kencang juga ya agar kamu mendorong kamu untuk berani untuk maju gitu ya, atau mengambil sebuah keputusan gitu, atau membuat satu perubahan gitu, sehingga di sini memang ada perubahan gitu, akan ada perubahan gitu ya. Kamu akan mungkin juga akan lebih menjadi seorang yang contoh, misalkan kalau kamu perempuan ya mungkin karena kamu udah bisa self love ya, udah bisa menyayangi diri kamu sendiri, kamu akan lebih percaya diri gitu ya, lebih bisa menjaga diri. Nah ini kayaknya kamu akan terlihat lebih cantik gitu ya, lebih cantik, lebih baik, lebih menarik gitu ya. Kalau laki-laki pun juga sama,
Kamu udah bisa menyayangi diri kamu sendiri, sudah tahu caranya bagaimana membahagiakan diri kamu sendiri ya, dari dalamnya kamu ya, bukan luarnya kamu. Nah, di sini kamu juga akan menjadi seseorang yang mungkin lebih menarik gitu ya, dari luarnya lebih tampan, kemudian juga terlihat seperti orang yang, kalau aku lihatnya sih di sini feel aku lebih kalau kamu cowok ya, itu kayak meskipun kamu laki-laki ya, itu kayak agak ada sedikit femininnya, ada energi femininnya gitu loh. Jadi kamu nggak keras, nggak kaku gitu, tapi kayak dengan orang tuh kamu juga kayak bisa memperlakukan orang lain tuh dengan baik gitu loh, kayak dengan penuh kasih gitu loh istilahnya. Kalau dengan pasangan juga gitu, kamu akan memperlakukan pasangan kamu tuh dengan lebih baik gitu, kayak lebih sayang, lebih penuh kasih kayak gitu loh, istilahnya gitu ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu untuk Aquarius. Ingat ya, ini nggak resonate untuk kamu semua. Mudah-mudahan resonate untuk kamu yang menginginkan ini ya. Dan kalau nggak resonate untuk kamu, berarti ini bukan energi kamu gitu ya. Pesan-pesannya bukan buat kamu ya. Dan sekian dulu bacaan dari aku. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Terima kasih, sampai jumpa.